Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di video kali ini kita akan bahas mengenai sebuah jagoan lokal kita lagi, yang dimana akhirnya setelah keorderan kedua tiba-tiba ada sebuah pihak Rapi Films yang membuatkan sebuah film jagoan lokal horor Indonesia, yaitu adalah Penjagal Iblis Dosa Turunan, yang which is aku baru notice mengenai film ini, dimana aku diberitahu oleh Bang Jagoan Kancil. Thank you ya Bang Jagoan Kancil, yang udah memberitahu gua untuk mengenai film yang satu ini guys, yang dimana setelah aku cek semua trailernya, wow, ini adalah film jagoan lokal yang lagi kita bahas semuanya di video kali ini. Bahkan film ini udah memunculkan 3 trailer sekaligus, yang sayang yang kita telat untuk mereactionnya ya. Tapi di video kali ini kita akan membreakdown semua 3 trailer ini jadi satu video, karena rencananya film ini akan tayang tanggal 30 April besok, berbarengan juga dengan filmnya trailer post dari MCU fase kelima. Waduh, makin mantap nih ya. So di video kali ini aku akan membreakdown semua detail apa aja yang gue temukan mengenai semua trailernya Penjagal Iblis Dosa Turunan. Wow, makin mantap nih. So seperti apa hasilnya? Yuk kita bahas. So Mario Booster, let's break down this video. Adegan awal memperlihatkan sebuah keluarga yang dibantai oleh seorang wanita yang bersenjata seperti golok, yang ternyata keluarga itu berusaha untuk meruqyah seorang perempuan yang di tubuhnya itu seperti melahirkan seorang anak. Yang ternyata satu keluarga ini dibantai oleh pemuda wanita yang bernama Ningrum yang diperankan oleh Satin Zaneta. Akibat perbuatannya, Ningrum akhirnya dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa, yang ternyata Ningrum ini bersaksi kepada mereka semua bahwa asal kenapa dia membunuh satu keluarga ini adalah untuk menebus dosa yang tidak dia buat. Nah, maksudnya adalah bahwa dia berusaha untuk mencegah masuknya iblis ke dalam dunia manusia, karena jika mereka semua nggak dibunuh, maka semua para iblis ini akan mudah untuk merasuki manusia di dunia iblis mereka. Yang sebenarnya para iblis ini udah pernah merasuki semua para pemuka agama yang dipanis semua oleh Ningrum selama beberapa bulan, dan pelakunya selama ini ternyata itu adalah Paku Jara, dengan tujuan untuk membangkitkan gurunya yang sakti dari dunia neraka. Yang gurunya ini punya ilmu untuk menurunkan neraka kepada dunia agar semua manusia bisa takluk kepada para pasukan iblis. Yang dimana premis ini membuat gua callback kepada Konstantin dalam serial DC Legends of Tomorrow, yang dimana iblis bernama Neron ini berusaha untuk buka sebuah portal neraka ke dunia untuk melepaskan para pasukan iblis agar bisa menguasai dunia manusia. Perempuan itu bermaksud untuk menghidupkan lagi gurunya dengan mengambil kekuatan dari jantung para pemuka agama. Kasih dan jati bisa lumantar rogo iki. Sekarang kita bahas mengenai arti dari kata Pakunjara yang diambil dari sebuah bahasa Sanskerta, yang dimana nama Pakunjara ini diambil dari sebuah dalam kisah pewayangan yang mengatakan bahwa Pakunjara ini adalah sebuah simbol kekuatan besar yang melindungi sebuah kerajaan kuno. Yang dimana hal ini sama banget dengan versi film ini, yang dimana Pakunjara ini merupakan sosok penjaga kerajaan iblis, yang ternyata dia berusaha untuk menembus dunia manusia agar supaya para manusia itu bisa tunduk kepada iblis sebagai bentuk kerajaan dunia iblis yang baru di dunia manusia itu sendiri. Lalu kita beralih kepada sebuah rumah sakit jiwa yang ditempati oleh Ningrum di film ini, yang dimana kita bisa melihat dalam segi gedung bangunannya dan juga bagaimana teksturnya serta bagaimana catnya. Ini modelnya hampir sama seperti Arkham Asylum dari Batman Begins karya Christopher Nolan tahun 2005 dulu, yang dimana Asylum ini seperti nggak terawat dan lebih terlihat seperti penjara yang udah lama. Dan kemudian ada adegan Kiki Narendra yang berperan sebagai kepala jurnalis yang bernama Ginting, yang memberitakan anak buah jurnalisnya yaitu bernama Daru untuk menyelidiki kasus Ningrum yang dianggap sebagai pembunuh berantai yang punya kekuatan super. Karena ketika dia membantu semua keluarganya, ternyata dia punya sebuah kecepatan super yang terlihat seperti teleportasi. Karena begitu dia menghilang, seperti ada sebuah bayangan hitam yang melesat, yang dimana kemampuan ini membuat kita callback kepada Nightcrawler dalam X-Men 2 serta Rosetan dalam film Sri Asih tahun 2022 silam, yang dimana bisa gua asumsikan kalau memang Ningrum ini kemungkinan dia bukan manusia biasa. Mungkin saja dia adalah mantan murid
dari gurunya Pakunjara ini, sehingga si Ningrum ini rela menyamar menjadi manusia agar supaya dia bisa menggagalkan semua plannya Pakunjara ini yang punya ilmu untuk membangkitkan gurunya yang satu ini. Nah, guru ini mungkin saja ini adalah iblis yang punya level tingkat tinggi. Mungkin itu adalah Lucifer ataupun Azazel ya, yang dimana kedua iblis ini sudah dipakai di berbagai macam dunia pop culture movies yang bertemakan horor, supernatural, action. Dan ternyata Ningrum ini sempat bertemu dengan para pihak kepolisian ketika dia berhasil membunuh pemuka agama yang ada di hadapannya. Nah, contohnya adalah pada adegan ini yang dimana dia berhasil membunuh seorang pastor dikarenakan di kamar itu adalah bersalib di atas dinding kamarnya. Dan kematian pastor ini juga nggak wajar, yang memang kulitnya pucat dan mulutnya mengeluarkan busa. Jadi kemungkinan pastor ini dirasuki oleh iblis yang berusaha bangkit dari tubuhnya. Namun hal itu dicegah oleh Ningrum dengan golok setannya. Tahu apa soal pembunuhan ini? Ini adalah dendam iblis pada manusia yang tidak ada ujungnya. Oh, perempuan itu sudah ada di sini. Saya tidak bisa melawan dia tanpa senjata saya. Kemudian ketika Ningrum diinterogasi oleh si Daru sebagai jurnalisnya, kita bisa melihat bahwa ada 4 foto yang ditampilkan dan semua korbannya memiliki luka yang sama dari golok yang ia bawa sebagai senjata untuk menjagal iblis yang ada dalam tubuh manusia. Yang dimana ini menandakan bahwa golok iblis ini adalah sebuah pusaka, yang kemungkinan golok ini merupakan pusaka dari peninggalan Pakunjara yang dicuri oleh Ningrum untuk menjaga semua para pasukan iblis yang memasuki dunia manusia. Dan kemungkinan pusaka golok ini membuat kita callback kepada tokoh di Bumi Langit Universe, yaitu adalah Mandala Golok Setan, yang dimana dia punya sebuah golok yang sama sebagai pusaka untuk membantai semua para monster yang ada di zamannya. Dan ternyata terungkap sudah bahwa Pakunjara ini ternyata udah mengoleksi semua jantung dari para pemuka agama, agar supaya semua jantung ini yang kumpul jadi satu dan taruh ke dalam tubuh seseorang, agar supaya guru Pakunjara ini bisa lahir kembali dengan cara menembus perut dari korbannya. Yang dimana adegannya membuat kita callback kepada kelahiran Susana sebagai sundul bolong, yang dimana kelahirannya juga tidak normal. Bedanya adalah dia lahir dari atas perut, sedangkan Susana itu lahir dari punggung alias sundel bolong ya, seperti itu. Kemudian nextnya kita bisa melihat semua berbagai macam kejadian teror yang terjadi di rumah sakit jiwa tersebut, yang dimana Pakunjara ini berusaha untuk memakai tubuh Ningrum sebagai wadah terakhirnya. Lalu akhirnya dia mengeluarkan sebuah wujud iblisnya, yang ternyata mereka memakai teknik practical effect alias tanpa CGI sama sekali. Dan gue cukup suka dalam segi bentuk natural kulitnya, kulit keriputnya, bahkan software matanya, serta bentuk ekspresinya, semuanya cukup mengintimidasi. Dan juga ternyata Pakunjara ini bisa melakukan teleportasi seperti Ningrum. Berarti bisa kita asumsikan bahwa Ningrum ini adalah murid dari iblis itu sendiri yang membelok kepada manusia. Dan untuk vibe-nya hampir sama seperti Sri Asih dalam Bumi Langit Cinematic Universe ketika adegan Sri Asih yang bertarung dengan roh setan di bagian act ketiga sebagai bentuk bagian konklusinya. Wadak rogo sektimu kanggo gruduk. Kemudian next yang kita bisa melihat bahwa Pakunjara ini telah melakukan sebuah ritual untuk membangkitkan arwah gurunya dari dunia neraka, yang dimana dia melakukan sebuah ritual yang bernama ritual Raga Sukmo, yang dimana ritual ini dipakai untuk membangkitkan jiwa yang keluar dari tubuh manusia tanpa mengalami proses kematian, yang dimana hal ini membuat kita callback kepada kisah Om Hao dalam film Kisah Tanah Jawa Pocong Gundul, sebuah franchise jagoan lokal horor yang juga pernah booming beberapa tahun yang lalu. Mayatnya hilang yuk. Kita semua akan mati kalau kamu tidak menyelamatkan gadis itu. Kemudian nextnya ada adegan Daru yang berusaha memakai sebuah korek api di tengah ruangan penuh jenazah, yang dimana adegan ini membuat kita callback kepada filmnya Pengabdi Setan 2 Komunian karya Joko Anwar tahun 2022 lalu. Lalu akhirnya ketika cuplikan ini ditutup dengan adegan Ningrum yang membawa golok iblisnya yang sedang bersiap untuk melawan Pakunjara dalam sebuah rumah sakit jiwa tersebut untuk menentukan nasib umat manusia yang akan dijajah oleh para pasukan iblis dari dimensi neraka. Dan film ini rencananya akan siap tayang pada tanggal 30 April tahun 2025 besok, yang dimana film ini akan tayang bersama juga dengan proyeknya Thunderbolts yang merupakan film Marvel Cinematic Universe sebagai penutup akhir MCU fase kelima dalam era Multiverse Saga.
Nah, sekarang kita akan bahas mengenai subjudul dari Penjagal Iblis ini, yang ternyata mereka memiliki subjudul yang bernama Dosa Turunan. Yang dimana subjudul ini memiliki sebuah arti bahwa iblis yang merupakan sosok kuno akan berusaha untuk menurunkan dosanya kepada keturunannya, yaitu Pakunjara sebagai penjaga kerajaan iblis yang akan diserahkan kepada manusia sebagai bentuk tumbalnya. Jadi kalau udah se-epic ini, berarti film ini akan siap jadi sebuah franchise baru bagi Rapi Films untuk tema superhero lokal horor. Yang dimana ternyata film ini terinspirasi dari kedua franchise yang berbeda, yaitu Ghostbuster dan juga Konstantin jadi satu. Wow, akhirnya kita udah mendapatkan film jago lokal yang sebrutal ini, men. Yang dimana bisa gue asumsikan bahwa film ini akan memiliki franchise sendiri. Mungkin ada versi komiknya, atau mungkin ada sebuah serial spin-off-nya, atau mungkin ada sebuah sequel yang jauh lebih masif dan juga jauh lebih brutal lagi. Dan gue percaya bahwa film ini akan memiliki tema horror supernatural action yang jauh lebih brutal ketimbang Kodrat kedua kemarin. Karena dari segi premisnya dan juga dari segi permainan kameranya, gradingnya, bahkan dari segi kebrutalannya, memang ini jauh lebih gore ketimbang Kodrat kedua kemarin. Jadi ya, well, gue sebagai penonton Indonesia, gue cukup tertarik untuk menonton film Penjagal Iblis Dosa Turunan yang satu ini. Apalagi ada Kak Satin Zaneta, yang dimana gue udah kenal dia dari filmnya Virgo the Spark Queens di Bumi Langit Cinematic Universe, dan juga di film Pokok di Biguduri karya Joko Anwar. Jadi ya, well, ini adalah debut yang pas buat Kak Satin untuk bisa bermain sebagai tokoh utama di franchise-nya sendiri. Mantap nih, gokil. Nah, sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai video breakdown yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji, sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosmed kita seperti Instagram dan juga TikTok ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan kalau kalian ingin join komunitas, langsung aja join di grup WA kita namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.